para pendengar dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Deep Creepy. Kali ini, Deep Creepy akan menceritakan sebuah kisah seekor gajah sirkus bernama Tyke yang dikenal cerdas, ramah, dan disukai banyak orang. Tyke merupakan gajah betina asal Afrika yang mengalami kisah tragis dan sangat memilukan. Dia ditembak mati setelah mengamuk dan pengasuh hingga pelatihnya sendiri. Tyke meninggal dengan 86 luka tembakan yang menembus di sekujur tubuhnya. Kematian Tyke memiliki dampak besar dalam sejarah pertunjukan sirkus, sampai dijadikan sebagai simbol oleh gerakan hak asasi binatang seluruh dunia. Masyarakat dan aktivis binatang sangat menyayangkan tindakan keji tersebut, karena Tyke hanyalah seekor gajah yang menginginkan kebebasan. Band thrash metal Kristen bernama Third Quest membuat lagu Ike the Sick Bullet yang menceritakan kisah pilu Tyke untuk mengenang kepergiannya. Selain itu, seorang musisi bernama Steve Garibald sampai mendirikan sebuah band hardcore, Ike the Sick, dengan nama yang terinspirasi dari insiden pembunuhan Tyke yang sangat tragis. Bahkan, mereka sampai membuat judul lagu, Hail of Bullet, yang didedikasikan untuk Tyke dan resmi dirilis pada tahun 2017. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Mari kita bahas bersama channel Deep Creepy. Cerita dimulai pada tahun 70-an, ketika sekelompok Eropa dan Amerika datang ke Afrika yang dikenal sebagai rumah bagi hewan eksotis, seperti gajah, harimau, dan badak bercula. Mereka membunuh ratusan badak untuk mengambil gadingnya atas permintaan dari konsumen pasar ilegal internasional. Mereka juga menculik bayi gajah, singa, macan tutul, dan harimau untuk dijual pasar gelap Eropa dan Amerika. Hal itu membuat populasi hewan Afrika menurun secara drastis, yang membuat beberapa hewan seperti gajah dan badak dinyatakan terancam punah. Menteri Lingkungan Hidup sampai membuat program untuk mencegah perburuan liar dengan meningkatkan pengawasan terhadap perdagangan ilegal. Sayangnya, program tersebut tidak begitu berhasil karena para pejabat ikut andil dalam bisnis ilegal yang sangat menjanjikan. Para pemburu menyuap pejabat lokal dan polisi hutan untuk melancarkan bisnis ilegal yang dianggap sama-sama menguntungkan. Mereka juga bekerja sama dengan para mafia untuk menyelundupkan hewan-hewan buruannya ke beberapa negara Eropa dan Amerika. Hal tersebut membuat Afrika masuk ke dalam daftar sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi. Bahkan, presiden dan para politisi seakan menutup mata dengan fakta yang sedang terjadi di wilayahnya. Konon, pemerintah sampai mengancam dan mengintimidasi masyarakat agar tidak ada yang berani memprotes atau mengkritik kinerja pemerintah. Pada tahun 1973, 3 pemburu asal Amerika membunuh seekor induk gajah dan menculik 2 anaknya, yang salah satunya bernama Tyke. Kedua gajah tersebut lalu diselundupkan ke Amerika melalui jalur laut untuk dijual ke perusahaan pemasok hewan sirkus bernama Houghton Corporation. Hal itu bukan tanpa alasan, karena di periode tersebut, pertunjukan sirkus sedang sangat populer di Amerika dan disukai oleh orang-orang dari berbagai kalangan. Selain harga tiketnya yang cukup terjangkau, masyarakat bisa menyaksikan pertunjukan unik dengan atraksi akrobat, binatang terlatih, dan masih banyak lagi. Untuk yang belum tahu, sirkus merupakan pertunjukan seni yang sudah ada sejak zaman Mesir kuno, sekitar 2500 sebelum Masehi. Kata sirkus berasal dari bahasa Latin yang artinya lingkaran dan merupakan romanisasi dari bahasa Yunani. Selain zaman Mesir kuno, pertunjukan sirkus hanya menampilkan atraksi akrobat, keseimbangan, dan juggling. Namun seiring berjalannya waktu, pertunjukan sirkus mulai berubah ke arah yang lebih menarik, di mana Philip Astley menjadi orang pertama yang mencetuskan pertunjukan sirkus modern di tahun 1742. Dia membangun tradisi sirkus dengan penampilan pertunjukan akrobatik, badut pesulap, hingga hewan buas di setiap penampilannya. Selain itu, John B. Rocket juga memiliki pengaruh besar dalam sejarah sirkus modern karena dia merupakan orang pertama yang memperkenalkan pertunjukan sirkus modern di tanah Amerika. Bahkan, dia disebut-sebut sebagai orang pertama yang mendirikan perusahaan sirkus di Amerika hingga mengenalkan konsep track recall yang kemudian ditiru oleh banyak perusahaan sirkus di seluruh dunia. Pada tahun 1975, Tyke mulai dilatih menjadi hewan sirkus yang membuatnya harus mendapatkan perlakuan keji di usianya yang masih berumur 3 tahun. Selain dicambuk dan dipukuli oleh pelatihnya, Tyke dikurung di kandang kecilnya tanpa memberi makan sama sekali hingga dirantai selama 22 jam per hari. Hal itu membuat Tyke sering memberontak dan tidak mematuhi apa perintah oleh pelatihnya. Dalam film dokumentari berjudul Tyke Elephant on Law yang dirilis pada tahun 2015, Tyke digambarkan sebagai gajah sirkus yang hidup dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan.
Dia terus mendapatkan siksaan dari pelatihnya, sampai ditempatkan di kandang kecil yang sebenarnya tidak layak untuk seekor gajah. Meski kondisi tubuhnya terlihat sangat sehat dan bugar, tapi Tex sering menyendiri dan tidak mau berinteraksi dengan gajah lain. Namun setelah mendatangkan pelatih baru, bernama Tyrone Taylor, sikap Tex mulai berubah menjadi lebih ceria berkat kasih sayang yang diberikan oleh pelatih barunya. Taylor merawat Tex dengan cara yang manusiawi, karena menurutnya hewan seperti gajah dan lumba-lumba memiliki perasaan yang mirip seperti manusia. Mereka akan jinak jika dilatih dengan cara yang benar dan harus memperlakukannya seperti teman sendiri. Pada tahun 1977, Tex melakukan pertunjukan sirkus pertamanya di wilayah Texas, di mana Tex langsung mencuri perhatian penonton karena kecerdasannya. Anak-anak sangat antusias untuk melihat atraksinya, sampai dijuluki sebagai gajah kecil yang ramah ke semua orang. Hal itu membuat nama Tex mulai dikenal banyak orang, hingga menjadi daya tarik para penonton. Selain bisa berlari dan melompat, anak-anak bisa menaiki tubuh Tex untuk berkeliling di lingkaran area tempat sirkus. Meski banyak perusahaan sirkus mulai berjamur di tahun 80-an, Tex tetap menjadi primadona untuk pertunjukan sirkus di seluruh Amerika. Bahkan, Tex sering muncul di berbagai surat kabar, seperti koran dan majalah, yang membuat namanya semakin melekat di hati masyarakat. Namun setelah melakukan tur keliling Amerika di tahun 1985, Tyrone Taylor mengundurkan diri karena ingin mencari pekerjaan yang lebih baik. Posisinya sebagai pelatih lalu digantikan oleh seorang pengasuh hewan asal California bernama Mikhail Pusley. Sejak kepergian Taylor, sikap Tex berubah menjadi agresif yang membuat pelatih barunya harus menggunakan cara yang lebih keras. Tex kembali mendapatkan perlakuan kasar atau penyiksaan karena sering mengamuk dan tidak mematuhi perintah pelatihnya. Bahkan selama pertunjukan di Levivania di tahun 1993, Tex memberontak dan melarikan diri setelah melukai seorang pelatih harimau. Dia kembali mengamuk saat tampil di Kanada, hingga melukai pelatihnya yang membuat para penonton sangat ketakutan. Menurut saksi mata, peristiwa tersebut bermula ketika Mikhail Pusley memukul tubuh Tex menggunakan rotan sampai menjerit kesakitan. Tex berusaha menjauhi pelatihnya dengan terus berlari hingga membungkuk untuk menghindari pemukulan. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun peristiwa tersebut membuat pihak promotor harus mengalami kerugian besar, sekitar $14.000. Mikhail Pusley juga dipecat dan digantikan oleh pelatih baru asal Florida bernama Alan Campbell. Dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat, Tex bukan satu-satunya hewan yang mengamuk saat pertunjukan. Hal itu bukan tanpa alasan, karena peristiwa serupa pernah terjadi di tahun sebelumnya, di mana seekor gajah bernama Janet lepas kendali selama pertunjukan di wilayah Florida. Janet melukai seorang ibu dan 5 anak-anak yang membuatnya harus ditembak mati demi menyelamatkan korban dan memecah kepanikan. Dan untuk menghindari insiden tersebut kembali terjadi, Tex dikirim ke penampungan gajah, tepatnya di Hawaii untuk menjalani pelatihan. Tex harus menjalani perawatan khusus selama 5 bulan sebelum kembali dilibatkan dalam pertunjukan sirkus. Pada 20 Agustus 1994, Tex muncul dalam pertunjukan sirkus internasional yang diadakan di kota Honolulu, di negara bagian Hawaii. Pertunjukan tersebut dihadiri oleh ratusan penonton yang ingin menyaksikan penampilan Tex setelah membuat gaduh beberapa bulan yang lalu. Sayangnya, Tex kembali lepas kendali setelah mendapat tepuk tangan dari penonton yang membuatnya panik dan sangat ketakutan. Tex menyerang perawatnya bernama Dallas Beckwith hingga menyeret dan membantingnya. Alan Campbell sampai meninggal akibat geger otak. Alan Campbell, Tyke's trainer, seen here when intervened and threw his arms at Tyke, stop her attack. But she could not be thwarted. In fact, Campbell's presence, seen for most of the people at the Blaisdell that day, there was no mistake. Dan juga merusak fasilitas umum hingga berlari ke tengah jalan yang terletak di wilayah pusat perbelanjaan. Of the Blaisdell Center into the parking lot. She was now loose in the street. At one point, Tyke was caught in a vacant lot. Hal itu membuat masyarakat sangat ketakutan karena Tex terus berlari dan berusaha menyerang kerumunan. Setelah setengah jam mengejar Tex yang lepas kendali, 2 orang polisi akhirnya melepaskan 87 tembakan ke tubuh Tex yang membuatnya meninggal akibat kehabisan darah. Kejadian tersebut menjadi berita besar, sampai diliput oleh banyak media internasional. Pemerintah kota Honolulu sampai menggugat perusahaan sirkus yang menaungi Tex karena dianggap lalai dan telah merugikan banyak orang. Organisasi PETA juga menggugat grup sirkus bernama Carson dan Barnes Circus karena terbukti menyiksa gajah Asia yang terancam punah. Kematian Tex memiliki dampak besar dalam sejarah pertunjukan sirkus, di mana wajah Tex kemudian dijadikan simbol oleh gerakan hak asasi binatang seluruh dunia. Pemerintah Hawaii juga mengesahkan undang-undang baru yang disetujui oleh Kongres Amerika demi mensejahterakan kehidupan hewan sirkus di seluruh Amerika.
Bahkan, negara bagian New Jersey menjadi negara pertama yang melarang sirkus, karnaval, dan pameran yang menampilkan gajah, harimau, dan hewan eksotis lainnya. Band thrash metal Kristen bernama Tourniquet sampai membuat lagu Actisic yang menceritakan kisah pilot Tyke untuk mengenang kepergiannya. Seorang musisi bernama Steve Graybill kemudian mendirikan sebuah band hardcore, Actisic Bullet, dengan nama yang terinspirasi dari insiden pembunuhan Tyke yang sangat tragis. Mereka juga membuat lagu berjudul Hail of Bullet yang didedikasikan untuk Tyke dan resmi dirilis pada tahun 2017. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bahwa hewan juga punya perasaan. Semoga kisah Tyke tidak kembali terjadi ke hewan-hewan lainnya. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam hangat dari Deep Creepy.